Assalamualaikum guys, ini jadi Arjata Farm nih, nomor teleponnya ada nih WA. Saat ini kita berusaha di bidang penjualan domba dan bibit rumput guys. Mengapa? Nah seperti itu, ada kebunnya, ini alamatnya guys. Ya karena mengapanya itu ya kan potensi manusia berbeda-beda guys. Karena saya hidupnya jual domba dan bibit rumput. Karena hidupnya di desa, otomatis karyanya ya disesuaikan dengan lingkungan guys. Karena ada tanah mungkin guys. Dan banyak rumput ya, jadilah ternak domba guys. Mengapa domba? Karena domba di sisi lain pakannya gratis guys. Tidak ada tuh pabrik yang bisa menekel atau membuat pakan domba, nggak ada guys. Dino adanya juga tidak akan dibeli guys, karena rumput melimpah guys. Jadi saya mau ngobrol mengenai uang guys. Seberapa penting uang itu, maksudnya kok ada uang ya? Kalau uang itu apakah dibuat sama negara itu bebas, atau bagaimana uang bisa banyak di suatu negara guys? Kayak kok negara Cina lebih kaya dari Indonesia, mengapa guys? Nah sebagai patokannya seperti itulah. Kita bahas guys, jangan terlalu lama guys. Begini guys, nah dari video ini ada ibu-ibu nih nemong-nemong uang. Mengapa dia banyak uang? Nah basicnya karena dia bekerja guys. Bekerja itu kan menciptakan produk guys. Ya misalkan kalau dalam hal produksi ya guys, bekerja menciptakan produk. Contoh misalkan membuat baju, misalkan dia buat 10, harga 1 juta, berarti kalau 10 kan 10 juta kalau ada yang beli. Nah dapat uang lah. Nah seperti itu guys. Jadi uang itu ada karena karya guys, bukan uang itu diciptakan sama negara, bukan. Negara buat uang, bagaimana caranya? Kalau negara buat uang, nanti yang ada justru nilai uang jadi turun guys. Soalnya uang itu tercipta bukan karena dibuat guys, melainkan ya sebagai jembatan saja. Karena uang itu kalau saya bilang, uang itu tulisannya itu adalah nilai hutang guys. Karena yang aslinya itu uang itu kan adanya emas. Jadi awalnya itu misalkan Bank Indonesia itu ya guys, kalau membuat uang itu ya berdasarkan namun orang jaminannya apa gitu kan, uang itu hanya sebatas kertas guys. Nah ternyata di BI itu uang itu disamakan dengan adanya emas. Jadi kalau negara itu punya emas 1 kilo, nah baru dibuatkan uang, atau maksudnya 1 kilo nilai gitu. Kalau misalkan uangnya itu emasnya itu misalkan 700.000 1 gram, ya dibuat berarti kan 1000 gram kali 700 berarti 7 miliar meren guys. Nah seolah-olah begitu. Jadi uang itu dibuat berdasarkan ada barangnya. Kalau uang asal-asalan dibuat ya yang ada nanti kan nilainya turun guys. Soalnya nantinya banyaknya uang itu tidak sama dengan adanya jaminannya gitu guys. Nah yang kalau agak pusing mah ya kita lanjutin aja guys, nanti juga ngerti. Nah jadi kalau misalkan kita membuat kegiatan, contohnya petani lah, membuat kebun cabai, nanti dipanen, dapat dijual, dapat uang. Nah itu baru menciptakan uang. Makanya nah misalkan ini petani nih, ngukut domba yang tadinya 2 menjadi 20 misalkan guys, suatu saat dijual. Nah kan jadi banyak uang. Nah jadi logikanya uang itu ada karena kegiatan masyarakat guys. Jadi suatu bangsa bisa besar itu kalau rakyatnya produktif guys. Kalau tidak produktif mana bisa negara kaya guys. Negara itu hanya sebatas memfasilitasi. Makanya
maju mundurnya negara itu sebenarnya dari rakyatnya juga. Cuman hasil akhirnya baru kebijakan negara yang memihak siapa gitu guys. Ya kalau tidak memihak mah, misalkan memihak luar negeri guys, kita buat jalan tol dengan tujuan bahwa perdagangan di luar negeri katanya bisa lancar. Iya pasti lancar, cuman kesejahteraan ke rakyat mah ya tetap aja nol guys. Yang ada itu justru rakyat mah hanya bisa menonton guys, gak akan memakainya. Jadi ya seperti itulah. Nah ini ini kan beli domba untuk jadikan pejantan dari peternakannya, biar nanti peternakannya bagus guys. Nah seperti cewek ini punya domba sama gitu guys, jadi ada kegiatan ekonomi lah. Jadi istilahnya itu uang itu jadi banyak ya karena adanya kegiatan ekonomi guys. Negara akan kuat karena rakyatnya mengadakan kegiatan ekonomi. Kalau negara itu sebaiknya memihak rakyat guys, ya memihak perekonomian rakyat, jadi memandu lah apa itu bagaimana. Jangan kalau negara itu sebatas nah ini tukang domba nerima uang karena jual domba. Nah seperti itu guys. Jadi uang itu semakin banyak kalau semua membuat kegiatan yang positif, semakin banyak uangnya itu guys. Nah otomatis nilai ekonomi kita itu, nilai rupiah itu juga naik guys, karena semakin banyak. Makanya di negara Cina itu menjadi banyak itu uangnya bukan karena Cina buat uang dulu ya karena negara Cina itu selalu membuat barang guys dan dijual dan laku gitu guys. Kalau kita juga kalau buat barang mah gampang, cuman ada yang beli enggak. Nah keseluruhan itu kan ada kualitas dan ya peran serta segala sektor lah guys. Apakah negara memfasilitasi atau rakyatnya pintar atau belajar atau ya gimana lah, pokoknya membuat barangnya berkualitas. Soalnya kalau urusan dagang mah sebenarnya sederhana seperti ini guys. Kita misalkan banyak domba nih, bagaimana domba ini dikemanakan? Nah tinggal cari tempatnya yang tidak ada domba atau yang membutuhkan daging, kita bawa ke sana, kemudian tawarkan dan jual. Kemudian di sananya membutuhkan lagi. Nah jadi di konteks seperti itulah guys. Jadi kalau kita jual barang itu ya basicnya seperti itu, kita bawa barangnya atau produknya lalu kita tawarkan ke tempat yang tidak ada barang yang kita punya. Orang lain juga begitu, kayak Amerika misalkan, negara-negara lain, Inggris sama. Orang Jepang datang ke sini, lihat nih negara kita membutuhkan sendal, oke dia pulang teliti buat sendal, bawa lagi ke Indonesia, ditawarkan, ada yang beli, langganan guys. Ya seolah-olah begitu guys. Itu ilmu sudah pada tahu semuanya juga guys. Jadi basic usaha itu seperti itu. Kita ada di desa nih, ya buat dulu lah peternakan domba. Kalau udah banyak ya kita tawarkan ke kota guys, yang tidak memungkinkan punya domba. Karena kalau di kota-kota mana ada itu rumput guys, yang ada mobil banyak. Tetapi harus diingat bahwa orang itu perlu makan sama daging. Nah kita produksi dagingnya gitu guys lah, sebatas itu. Nah negara Cina itu guys 1,4 miliar itu adalah potensi yang besar guys, karena penduduknya itu buat barang terus. Nah kayak ini istilahnya segala-gala buatan Cina guys. Sok coba lihatlah dari mulai panitik guys, jarum, sendal, baju, celana atau mobil, motor, peralatan industri, semuanya buatan Cina guys. Obeng-obeng, tang, wah. Nah uangnya kemana nih? Ya otomatis ke negara dia guys perginya. Kita mah dibayarnya sama tenaga, maka dari itu negara kita jalan di tempat guys. Kalau pengen sejahtera itu ya kita harus banyak bekerja guys. Bukan bekerja maksudnya asal kerja, kita berkarya guys. Apakah kamu mau jadi peternak atau mau membuat barang, perekonomian gimana lah cara menciptakan uang itu guys. Jadi seolah-olah sekarang kita paham ya guys. Jadi uang itu ada karena pergerakan ekonomi guys.
Begitu gas, masa belum mengerti gas. Jadi ya dapat disimpulkan bahwa uang itu ada karena banyak kegiatan-kegiatan ekonomi gas. Kalau andaikan kita diam, ya tidak akan ada pergerakan ekonomi gas. Kalau kita bergerak, ya ada pergerakan ekonomi. Dan pada akhirnya kan kecil itu kan kalau lihatnya satu orang gas, kalau jutaan mah gas. Kayak misalkan begini, kita dagang bala-bala gas, leletikan. Kan dari beli 5.000 kan ada laba jadi 10.000. Nah, kalau jutaan mah gas, ibu-ibu dagang bala-bala mungkin kan dapat membangun juga gas. Jadi impian teh. Gitu gas. Jadi kita paham sekarang mungkin gas ya. Jadi uang itu ada karena adanya kegiatan gas, bukan dibuat sama negara. Negara tidak bisa membuat uang. Kalaupun bisa membuat uang, memaksakan diri membuat uang tanpa ada jaminan emasnya gitu guys. Ya yang ada nanti lambat laun nilai tukarnya jadi turun. Contohnya sekarang aja nih, waktu Covid datang semua kepaksa membuat uang karena masyarakatnya kan diam di rumah. Akibatnya apa? Kan ada inflasi nih guys, penurunan nilai uang, uangnya jadi turun guys. Jadi basicnya kalau beli telur dulu 25.000, sekarang jadi 30.000. Kok telurnya sama, uangnya berbeda? Nah itu karena ada penurunan uang. Ya segitu dulu guys, mudah-mudahan memahami ya.